Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3274 sampai bab 3275. Ye Chong tidak pernah menyangka bahwa bermain game bisa begitu menyakitkan. Mainkan semua game yang dirancang oleh tim kami. Ini adalah perintah Song Yanan untuk Ye Chong. Pada awalnya, Ye Chong mengira ini adalah tugas yang sangat sederhana. Namun, ketika dia benar-benar mulai memainkan permainan yang dirancang oleh tim, dia menyadari apa itu penyiksaan. Game pertama yang dimainkan Ye Chong adalah game bernama Simulator Pohon Besar. Pengembangnya adalah seorang pria gemuk yang dikenal sebagai rambut keriting. Game ini membuat Ye Chong mengerti apa itu kebosanan. Konten game telah terangkum dalam judulnya. Protagonis dari game ini adalah pohon besar. Benar sekali, itu adalah pohon besar dan tidak dapat dipindahkan. Cara bermain game ini adalah tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat pemandangan di sekitar pohon besar itu dengan tenang. Saat Anda menggerakkan mouse, Anda juga dapat memutar sudut pandang untuk melihat langit, bumi, gunung, dan air. Tidak ada lagi, bahkan awan di langit pun memiliki bentuk yang sama. Ye Chong terdiam, bertanya-tanya mengapa permainan semacam ini dibuat. Siapa yang menghabiskan waktu mensimulasikan pohon dan melihat gambar kasar melalui layar komputer? Ye Chong diminta oleh Song Yanan untuk memainkan setiap permainan setidaknya selama 2 jam. Dia menghabiskan 2 jam melihat pohon besar yang hampir berbentuk mosaik ini, dan akhirnya menyelesaikan misi permainan pertama. Bagaimana? Apakah permainanku cukup bagus? Tanya Curly. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Dia akhirnya mengerti mengapa ketika Song Yanan menugaskannya tugas ini, banyak orang tampak senang atas kemalangan tersebut. Setelah menyelesaikan permainan, Ye Chong diam-diam menghela nafas lega. Dia berpikir dalam hati, setidaknya tidak ada permainan yang lebih menjijikkan dari ini. Akibatnya, Ye Chong segera menyadari bahwa dia masih terlalu naif. Game kedua yang dialami Ye Chong disebut Di Jalan Menuju Las Vegas. Game ini dinamis, menceritakan kisah berkendara dari Mei Cheng ke Las Vegas di jalan raya. Sudut pandang pemain adalah duduk di dalam mobil dan menyaksikan pemandangan di sekitar jalan, ada gunung, bebatuan, gurun, dan langit di sekitarnya. Selain itu, tidak ada apa-apa. Ye Chong merasa putus asa lagi. Kualitas gambar dari game ini tidak sebaik pohon besar sebelumnya. Jika dia punya waktu, dia mungkin juga menonton TV. Selain itu, Ye Chong juga menemukan bahwa adegan di jalan raya terulang setiap 10 menit, yang membuatnya semakin terdiam. Akhirnya, setelah 2 jam berlalu, Ye Chong melihat ke arah pengembang game, dan benar saja, dia masih keriting. Ye Chong benar-benar tidak menyangka dia akan disiksa seperti ini bahkan jika dia datang ke sini untuk mencari seseorang. Dan bukan itu saja. Selanjutnya Ye Chong juga mencoba banyak game seperti Mountain Simulator, Telepon Pole Simulator, dan Street Lamp Simulator. Semua karya ini sama, dan merupakan pilihan sempurna untuk menyiksa orang. 1,5 hari Ye Chong hampir berlalu seperti ini. Sore berikutnya, Ye Chong mulai memainkan game baru lagi. Ketika dia melihat pembuat game tersebut, Ye Chong menghela nafas lega. Akhirnya bukan lagi game Curly. Game ini berjudul Iam An Alpaka, dan penulisnya bernama Fei Fei. Ketika Ye Chong memasuki permainan, dia menemukan bahwa permainan itu mengendalikan seekor alpaka yang bisa bergerak, dan dia diam-diam bahagia. Akhirnya permainan yang agak normal, Ye Chong berpikir dalam hati. Namun segera, Ye Chong menemukan kenaifannya. Tidak ada perbedaan mendasar antara game ini dan seri simulator sebelumnya. Seharusnya lebih tepat disebut alpaka simulator. Pemain game mengontrol seekor alpaka. Meskipun dapat bergerak, ia hanya dapat bergerak dalam lingkaran, dan lingkaran tersebut menempati setengah layar. Di sekitar lingkaran, sekelompok orang lain sedang melihat alpaka. Alpakas juga memiliki kemampuan meludah, tapi hanya itu saja. Ye Chong mengendalikan alpaka dan bisa meludahi orang-orang di sekitarnya. Namun, meskipun dia meludahi orang tersebut, tidak ada reaksi dari orang tersebut.
Ye Chong tidak tahu apa arti permainan seperti mengendalikan alpaka dan meludahi orang. Setelah Ye Chong bertahan selama 2 jam, dia akhirnya merasa lega. Kemudian, Fei Fei datang dan memberitahunya bahwa dia adalah murid rambut keriting. Ye Chong berkata dengan tercengang, "Kamu benar-benar mendapatkan warisan sejati Curly Mao." Perancang game Ye Chong berikutnya bernama Daddy. Ye Chong secara khusus menanyakannya, dan Daddy serta Curly Mao tidak memiliki hubungan sekte. Dia menghela nafas lega. Nama permainan ini adalah seorang penggarap abadi. Jenis permainan ini akhir-akhir ini sangat populer, apalagi saat ini dunia persilatan semakin sering muncul di hadapan masyarakat. Guru Daddy sangat sakti. Awalnya dia belajar arsitektur, tapi kemudian dia otodidak dan belajar pemrograman. Kemudian dia menulis sekumpulan kode yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, dan kemudian masih berjalan, dan kemudian menjadi cukup populer. Fei Fei berkata pada Ye Chong. Ye Chong memasuki permainan. Setelah bermain dengan hati-hati beberapa saat, dia menghela nafas lega dan akhirnya menemukan permainan normal. Dalam permainan ini, pemain berperan sebagai seorang kultivator yang memulai dari awal, bergabung dengan sebuah sekte, dan kemudian keluar untuk melakukan berbagai tugas. Namun, saat dia bermain-main, Ye Chong merasakan ada yang tidak beres. Kemanapun para pemain pergi, tugas apa yang mereka lakukan, atau lingkungan tempat mereka berada, mereka dapat melihat jangkrik di tanah, dan mereka adalah jangkrik yang berbeda dan mereka juga mengeluarkan suara. Terlebih lagi, di keseluruhan permainan, jangkrik ini adalah yang paling indah. Fei Fei memberitahu Ye Chong, game ini berukuran 800 M, dan file kriket memakan 700 M. Hal ini membuat Ye Chong bertanya-tanya apakah Daddy punya obsesi dengan kriket. Jika itu hanya jangkrik, Ye Chong akan menanggungnya. Namun, Ye Chong segera menemukan bahwa alur permainan ini seperti sambaran petir. Ada adegan di mana Ye Chong menyelamatkan seorang gadis kecil dan mengirimnya ke sekte tersebut. Kemudian, dia menerima misi dari sekte tersebut dan keluar untuk melakukan misi tersebut. Dan ketika dia kembali, dia menemukan bahwa semua karakter wanita di sekte tersebut sedang hamil, termasuk para tetua yang berusia di atas 60 tahun. Pada pandangan pertama, saya menyadari bahwa gadis kecil itu adalah seorang bos cross-dressing. Dapat dikatakan bahwa pandangan hidup Ye Chong sendiri pun hancur. Game selanjutnya berjudul Mengatasi Kesulitan dengan Celana Dalam, dan desainernya adalah Mumu. Mumu memberitahu Ye Chong bahwa ini adalah tiruan dari game yang sangat populer di internet beberapa waktu lalu. Permainan tersebut adalah permainan di mana seseorang duduk di dalam tangki air dan mendaki gunung dengan mengayunkan palu godam. Ini sangat sulit, sehingga menarik banyak orang yang melakukan pelecehan diri untuk memainkan permainan tersebut. Permainan yang dibuat oleh Mumu hampir sama dengan permainan tersebut, yang membedakan adalah yang satu adalah palu godam dan yang lainnya adalah celana. Saya melihat biji teh merah pahit di tangan protagonis permainan. Dia melambaikannya terus-menerus untuk menangkap bagian curam dari tembok gunung dan menggunakan kekuatannya untuk mendaki. Larut malam, Luzhu, sebuah pelabuhan kecil. Pelabuhan di sini biasanya hanya digunakan untuk mengangkut barang dan tidak terkenal. Saat ini, sinar bulan abu-abu keperakan menyinari laut yang berkilauan, menyinari tabir misterius di atas dermaga yang sepi dan bobrok ini. Seorang pria berdiri dalam kegelapan dengan ekspresi serius. Pria ini tidak lain adalah Si Jingkai. Dia berdiri di tepi dermaga, menatap ke kejauhan dengan mata membara. Angin laut dengan lembut meniup sudut-sudut bajunya, membawa serta gelombang nafas yang asin dan basah. Udara gerah dan langit sangat gelap, seolah menandakan akan datangnya badai. Sebagai kepala grup Si, dia berdiri sendirian di dermaga yang tidak mencolok ini, tampak seolah-olah dia memiliki rahasia tersembunyi. Tiba-tiba, peluit pelan memecah ketenangan pelabuhan. Saya melihat sebuah kapal besar perlahan berlayar dan terlihat. Sosoknya menjulang di bawah sinar bulan, seperti seekor binatang raksasa yang muncul dari laut dalam dan mendekati dermaga. Jejak kekejaman melintas di mata Si Jingkai,
dan di saat yang sama ada sedikit kekhawatiran. Ini adalah alat balas dendamnya, berisi 10 dewa palsu yang kejam. Meskipun dewa-dewa palsu ini memiliki kekuatan yang menakutkan, mereka tidak mudah dikendalikan. Kemudian, kapal berlabuh, dan lambungnya yang besar bertabrakan dengan lembut ke dermaga, menimbulkan suara yang tumpul. Segera setelah itu, palka terbuka perlahan, dan kemudian, hanya beberapa suara, desir, yang terdengar, dan 10 sosok hitam terbang keluar satu demi satu. Mereka terbang hingga ketinggian lebih dari 10 meter, dan kemudian mendarat dengan keras di tanah, dengan titik pendaratan berbaris berjajar. 10 orang ini adalah dewa palsu yang legendaris. Mereka berpakaian hitam dan tidak memiliki ekspresi di wajah mereka, seolah-olah mereka adalah mesin pembunuh yang diprogram. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut si Jingkai. Inilah kekuatannya, pedang balas dendamnya. Kemudian, orang asing lainnya perlahan keluar dari kabin. Orang asing ini tidak tinggi. Dia mengenakan jas putih, kacamata hitam, dan afro. Ketika dia melihat si Jingkai, dia tertawa dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terpatah-patah, "Tuan Si yang terhormat, akhirnya saya bertemu dengan Anda." Afro berjalan dan mengambil 2 langkah, mendatangi si Jingkai, dan berjabat tangan dengan si Jingkai. Si Jingkai juga berkata dengan cepat, "Tuan James, terima kasih telah mengirimkan prajurit palsu ini." Setelah berjabat tangan, si Jingkai mengeluarkan kartu bank. James mengambil kartu bank itu dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Si masih sangat kaya. Dia membunuh 10 dewa palsu dalam satu tarikan napas. Tapi saya sangat aneh. Orang seperti apa yang membutuhkan 10 dewa palsu untuk membunuhnya? Namanya Ye Chong. Dia memiliki beberapa keterampilan. Bahkan Tuan Besar Ming dibunuh olehnya," kata si Jingkai. Tapi James tidak peduli siapa guru besar itu. "Haha, jangan khawatir, Tuan Si sayang, tidak peduli jenis bawang apa dia. Dengan dewa-dewa palsu ini, dia sudah mati." Pada saat yang sama, di ibu kota, Ye Chong sedang tidur di asrama yang ditugaskan oleh perusahaan. Saat ini, dia sangat tersiksa oleh permainan ini bahkan dalam mimpinya. Dia bermimpi tentang pria bercelana dalam yang melambaikan biji kuca merahnya dan melambai padanya. Bahkan kekuatan mental Ye Chong yang kuat tidak dapat menahan kehancuran dari game-game ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya game ini. Ye Chong beristirahat semalaman dan datang ke perusahaan seperti biasa keesokan harinya. Masa uji coba game 1 minggu belum berlalu, dan Ye Chong sudah tidak tahan lagi. Dia ingin mengalahkan semua desainer game ini sampai mati. Saya khawatir jika dia melanjutkan, dia akan sakit jiwa dalam waktu dekat. Untungnya, Ye Chong tidak lagi harus memainkan permainan itu hari ini. Song Yanan menemukan Ye Chong dan memberitahu Ye Chong bahwa dia memiliki klien besar yang harus ditangani hari ini dan memintanya untuk mengikutinya untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal itu. Song Yanan mengenakan setelan profesional hari ini dan terlihat sangat cantik. Pakaian bisnisnya dipilih dengan cermat, dan jas biru tua disesuaikan agar pas dengan tubuhnya, memperlihatkan bahu lebar dan pinggang sempit. Kemeja putih di bawahnya rapi dan tanpa cacat, dengan garis leher sedikit terbuka, memperlihatkan tulang selangka halus dan leher ramping. Gelang perak di pergelangan tangan menunjukkan semacam kebangsawanan. Gaun rumit ini menandakan bahwa orang yang ingin mereka temui pastilah karakter yang sangat penting. Setelah itu, kedua orang tersebut pergi dari perusahaan. Berbeda dari masa lalu, Song Yanan mengemudi hari ini, dan Ye Chong duduk di kursi penumpang. Ye Chong, yang terbiasa mengajak wanita cantik jalan-jalan, mengajaknya jalan-jalan untuk pertama kalinya. Di jalanan ibu kota yang ramai, mobil sport merah Song Yanan melaju kencang seperti sambaran petir, menarik perhatian orang yang lewat. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan mengemudi Song Yanan memang bagus. Bahkan saat mengemudi, dia terlihat seperti wanita kerajaan. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, satu tangan memegang kemudi, dan tangan lainnya bertumpu pada bingkai jendela, menyeret dagunya, namun matanya tegas. Yu Ting mengendarai mobil sport dan terus melaju melewati kota yang ramai.
Meski dia mengemudi sangat cepat, mata Song Yanan tegas dan percaya diri. Setiap belokan tampaknya dilakukan dengan mudah. Ye Chong duduk di kursi penumpang dan mengagumi dalam hatinya bahwa ini adalah gadis terbaik yang pernah dilihatnya mengemudi. Memikirkan hal itu, Ye Chong tidak bisa tidak melihat Song Yanan 2 kali. Mata Song Yanan masih melihat ke depan, dan dia berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lihat?" Ye Chong tersipu, dan kemudian dia tersenyum, tidak apa-apa." Setengah jam kemudian, mobil tiba di lokasi yang disepakati. Ini adalah kamar pribadi di restoran kelas atas. Song Yanan dan Ye Chong masuk ke kamar pribadi. Di kamar pribadi, ada seorang pria gemuk sedang duduk. Pria ini berwajah berminyak, memakai rantai emas besar, dan jas mahal. Bukan jas itu dibentangkan oleh perutnya yang gendut. Di tangannya ada jam tangan emas yang bersinar terang. Ketika Ye Chong dan Song Yanan masuk, pria itu sedang merokok dan meniup 2 lingkaran asap. Di belakangnya berdiri 2 pria berjas dan berkacamata hitam, yang sepertinya adalah pengawal pria berminyak itu. "Halo, Tuan Qi, maaf saya terlambat." Song Yanan segera berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Tampaknya pemula ini adalah pelanggan yang disebutkan Song Yanan. "Hahaha, ini belum terlambat. Aku rela menunggu kecantikannya lebih lama lagi." Tuan Qi pun berdiri, tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Song Yanan. Song Yanan berjabat tangan dengan Tuan Qi. Terlihat Tuan Qi memanfaatkan kesempatan berjabat tangan itu untuk menyentuh tangan Song Yanan. Song Yanan akhirnya mundur. Usai saling memperkenalkan, Song Yanan mulai memperkenalkan kemampuan perusahaan. "Saya harus mengatakan bahwa Song Yanan masih sangat kuat. Dengan pengalamannya yang kaya dan pikirannya yang fleksibel, dia dapat menggambarkan kemampuan timnya dengan cara yang brilian." Ye Chong sepertinya paham kenapa tim Song Yanan mampu bertahan meski permainan mereka sangat buruk. Mungkin karena kemampuan penjualan Song Yanan yang sangat kuat. Tapi jelas sekali bahwa Tuan Qi, seorang nouveau riche, tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Song Yanan. Dia hanya memandang Song Yanan dengan riang dan dengan ekspresi cabul. Bersambung.